Selamat datang di Penyelaman Mendalam khusus untuk Anda. Kali ini kita akan bongkar kisah Bemo ya, alias becak motor. Itu loh si roda 3 yang dulu ikonik banget di jalanan Indonesia. Iya, hampir di mana-mana ada ya dulu. Betul. Sumber Anda ini lengkap loh, dari sejarahnya, masalah teknisnya, perannya buat orang banyak, sampai akhirnya dilarang. Misi kita yaitu menggali kenapa sih Bemo bisa muncul, kok bisa bertahan lama padahal banyak kurangnya. Terus kenapa kok dilarangnya butuh waktu lama banget, dan apa pelajarannya buat Anda? Yuk, kita mulai. Oke, kita akan lihat nih, gimana kendaraan yang awalnya kan bantuan darurat Jepang ya, tahun 62. Malah jadi solusi transportasi. Tapi ya itu, teknologinya sendiri yang akhirnya bikin dia, gimana ya, tersingkir, kompleks ceritanya. Nah, ini yang langsung bikin saya tertarik dari sumber Anda. Bemo itu becak motor ternyata bukan rencana transportasi gitu ya. Awalnya 62 datangnya malah sebagai bantuan darurat dari Jepang. Betul. Basisnya Daihatsu Midget Eye. Agak kaget juga ya dengarnya, bukan sengaja didatangkan untuk angkutan umum gitu. Ya, situasional banget. Nah, yang jadi masalah nih, Daihatsu Global itu stop produksi Midget Eye tahun 72. Oh, pantesan. Karena di Indonesia kan Bemonya masuk utuh, impor. Nggak ada alih teknologi, nggak ada pabrik di sini. Jadi pas produksi stop, ya pusing. Jadi susah buat ganti yang baru atau cari spare part ya? Nah itu dia, susah diremajakan, suku cadang resmi langka. Akhirnya ya para operator gimana? Modifikasi akal-akalan aja. Yang seringnya malah nambah masalah teknis bawaannya. Oke, selain soal suku cadang tadi ya, masalah teknis intinya sendiri apa sih yang bikin Bemo ini disorot, bahkan mungkin sebelum isu spare part jadi besar? Kayaknya bukan cuma soal tua aja kan? Tepat sekali. Akar masalahnya itu di mesinnya. Mesin 2 tak, 250 cc. Ah, mesin 2 tak. Iya, teknologi ini kan emang dari sananya lebih boros. Terus polusinya, hidrokarbon, partikulat, itu tinggi banget. Belum lagi suaranya. Berisik kan? Dibanding mesin 4 tak, ya jauh. Ingat banget saya suara sama asapnya itu. Khas banget. Nah, itu kontribusinya ke kualitas udara kota, ke Jakarta yang sering dibilang gak sehat, itu nyata loh. Ditambah lagi, stabilitasnya. Kendaraan roda 3 kan emang secara umum kurang stabil dibanding roda 4. Kayak mikrolet gitu ya penggantinya. Betul. Jadi kombinasi polusi, bising, sama stabilitas rendah ini ya jadi alasan teknis kuat kenapa akhirnya dilarang. Tapi, nah ini nih paradoksnya. Walaupun masalahnya banyak gitu, Bemo ini kan penting banget perannya jadi feeder, pengumpan. Krusial banget. Dia bisa masuk jalan sempit, kampung, pasar. Kayak di Ben Hill atau Priok dulu kan banyak tuh, nyambungin orang ke rute bus besar. Gimana ceritanya sesuatu yang problematik gini malah dibutuhin banget? Ya karena dia ngisi celah penting sih, konektivitas last mile yang terjangkau pula. Itu nggak ada yang bisa gantiin dulu. Oh, oke. Tapi, ya itu karena kebutuhannya tinggi, adaptasinya jadi ekstrim. Contoh di Kupang yang Anda baca itu, gila sih. Bemo yang harusnya cuma 2 penumpang atau kargo 350 kilo, Dipaksa bawa berapa? 12 orang, bayangin aja. Itu udah pasti lewat batas sasis, stabilitasnya bahaya banget, kualitas layanan ya anjlok. Belum lagi soal keselamatan. Waduh, ngeri juga ya. Makanya, lama-lama orang juga mikir, kalau ada pilihan lain yang lebih aman, ya mending pindah. Tapi di sisi lain, ada ribuan sopir yang hidupnya dari Bemo. Ini yang bikin transisinya jadi rumit. Masuk akal. Lalu kita ke era 70-an ya, zamannya Gubernur Ali Sadikin di Jakarta. Mulai ada modernisasi transportasi. Bemo mulai dianggap ketinggalan zaman gitu. Bener. Pelarangan Bemo itu ya dasarnya 3 tadi. Polusi udara, polusi suara, sama resiko keselamatan. Bagian dari penataan kota kan. Tapi prosesnya lama ya. Nah, ini yang perlu Anda catat. Prosesnya itu nggak sebentar, hampir 50 tahun. Berlarut-larut. Penertiban totalnya itu baru benar-benar kencang di akhir-akhir. Kayak lewat surat edaran di Sub DKI 2017 itu. Setengah abad. Lama juga ya. Lama. Ini nunjukin betapa rumitnya nyimbangin modernisasi sama dampak sosial ekonominya. Makanya ada upaya kayak
Sopirnya coba dimasukin ke program OKO Trip sebagai jaring pengaman sosialnya gitu. Oke, jadi meskipun akhirnya hilang dari jalanan utama, citra Bemo ini tetap kuat ya. Udah jadi ikon budaya, nostalgia buat sebagian orang. Nggak bener-bener hilang gitu aja. Poin bagus. Dan kalau kita bedah lagi nih, masalah utama Bemo itu kan sebenarnya di teknologinya ya. Mesin 2 taknya itu, bukan di bentuknya. Oh, maksudnya? Desainnya yang kecil, ringkas, lincah, itu kan sebenarnya efisien banget buat kota padat kayak di sini. Iya juga sih. Buktinya, Daihatsu sendiri pernah bikin konsep mobil listrik modern. Namanya Midget X. Coba Anda lihat deh desainnya. Itu Bemo banget. Wah, serius? Baru tahu saya. Iya. Ini kayak masih sinyal. Kalau aja bentuk ringkas Bemo itu digabung sama teknologi nol emisi zaman sekarang, wah, potensinya masih ada banget. Menarik. Jadi, rangkuman pentingnya nih buat Anda. Bemo itu lahirnya darurat, tapi jadi tulang punggung transportasi mikro walaupun teknologinya bermasalah dan dipaksa kerja keras. Betul. Terus, pelarangannya makan waktu puluhan tahun karena ada aspek sosial ekonomi yang kompleks, bukan cuma teknis. Dan yang mengejutkan, konsep bentuknya itu sendiri mungkin masih relevan ya buat masa depan. Nah, ini yang jadi pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang. Belajar dari cerita Bemo ini, gimana seharusnya kota modern kita menyeimbangkan kebutuhan transportasi mikro yang terjangkau sama fleksibel dengan tuntutan lingkungan dan keselamatan yang makin tinggi. Persis. Sambil juga mikirin gimana transisi yang adil buat mereka yang hidupnya bergantung sama sistem lama. Dilema ini kayaknya masih relevan banget sampai sekarang.